Baik, sebelum kita melanjutkan presentasi kegiatan yang saya ambil judul peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi usaha bersama simpan pinjam yang ada di Desa Nokusa, yaitu UBSP. Jadi Mamaman sebagai pengurus dan juga sebagai anggota bisa tahu sedikit tentang bagaimana kondisi UBSP supaya ke depan itu UBSP itu bisa maju dan bisa mundur. Jadi caranya bagaimana untuk maju? Jadi kita sama-sama mendengarkan beberapa arahan saya supaya kita masyarakat rajin menabung, karena apa yang kita menabung itu untuk meningkatkan ekonomi kita, ekonomi masyarakat, supaya kehidupan kita setiap hari itu bisa tahu tentang caranya menabung bagaimana supaya 1000-2000 itu tidak bisa habis di dalam rumah tangga kita dengan cara menabung. Jadi sekarang kita ada buka UBSP. Jadi UBSP ini perlu kita kembangkan agar ekonomi masyarakat itu bisa meningkat tentang hal pertanian. Jadi bukan hanya dengan keuangan tapi dengan pertanian juga. Jadi UBSP ini dikembangkan dari LSM Yayasan YMTM. Jadi perlu mama tahu dari pengurus yang kita bentuk sekarang ini koperasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara di bawah pimpinan langsung dari Yayasan YMTM. Jadi baik, beberapa analisis situasi yang sekarang yang kita alami itu kelompok simpan pinjam itu ada beberapa kendala, masalah yang kita perlu diperhatikan bersama, yaitu pertama kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Jadi banyak masyarakat kita di sini sumber daya manusia itu artinya pemikiran yang kurang terlalu meluas. Dia hanya orang bilang pendidikannya kurang. Jadi itu yang perlu kita menjadi salah satu masalah. Yang berikut masalah keuangan dalam rumah tangga kadang-kadang bisa habis. Jadi perlu dengan ada bukanya koperasi simpan pinjam ini, artinya kita tidak bisa habis uangnya. Uang itu selalu ada ketika kita membutuhkan sesuatu, dengan secepatnya uang itu ada. Terus yang berikut kurangnya inovasi dan adaptasi teknologi. Jadi selama ini kita lihat banyak yang masyarakat kita sini belum tahu tentang itu pembukuan, belum tahu tentang komputer, kita selalu pakai manual, itu yang bermasalah. Terus transparansi dan akuntabilitas, artinya banyak pengurus dengan para anggota itu kadang-kadang tidak transparan, sehingga koperasi itu bisa mundur. Contoh sama-sama seperti yang sekarang ini bilang bunga 2%, 1%. Jadi paling kurang itu harus berbicara bersama, forum bersama atas persetujuan dari anggota, sehingga anggota itu bisa tahu apa yang sudah dilakukan oleh pengurus. Jangan hanya diam-diam saja, sehingga pada saat baru-baru itu sampai kita di kantor desa itu hampir-hampir baku itu adu mulut, karena gara-gara sifatnya tidak transparan. Itu yang kendala. Yang berikut regulasi dan kebijakan yang kurang mendukung. Ya, karena kita ini kan gedungnya belum ada, jadi kita terpaksa harus pakai rumahnya itu kadang-kadang rumah ketua, rumah sekretaris, rumah bendara. Jadi setiap bulan kita transaksi di situ, karena terus komputernya juga belum ada, jadi kita harus menggunakan buku besar saja.
Jadi yang berikut kurangnya partisipasi anggota. Jadi ada anggota yang datang terlambat, ada yang kadang-kadang simpan pinjam juga dia kadang-kadang tersendat setelah pinjam habis, sementara lama sekali untuk dikembalikan. Nah, itu yang bermasalah. Yang berikut persaingan dengan relasitas bisnis lainnya. Jadi kita kan sekarang kan di dunia usaha ini kan ada mingguan, itu bermasalah sehingga banyak anggota koperasi itu UBSP itu kadang-kadang mereka pikir lebih baik kami pergi di mingguan atau harian. Kadang-kadang mereka utang di sana, utang di mingguan atau harian, terus mereka utang lagi di sini di UBSP. Akhirnya banyak tersendat ketika penagihan. Jadi solusinya bagaimana? Dari ada beberapa kegiatan yang kendala di atas tadi itu. Nah, yang pertama peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, jadi solusinya yang kita harus dapat itu pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis pengelolaan koperasi. Jadi kita harus butuh pelatihan yang menyangkut koperasi ini sehingga koperasi kita ini bisa maju ke depan. Yang berikut masalah keuangan. Nah, masalah keuangan itu yang pertama yang solusi yang harus apa itu mencari solusi dengan kreatif untuk akses modal seperti kemitraan dengan lembaga keuangan dan program perlembagaan. Artinya kita bisa menambah modal, jadi kita pinjam dari koperasi lain juga bisa, tapi ketika kita dapat kerjasama dengan lembaga lain, terus uang itu kita simpan di UBSP supaya UBSP kita punya itu tidak mundur ke belakang. Yang berikut inovasi dan adaptasi teknologi. Nah, cara mengatasi solusinya itu mengimplementasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Jadi paling kurang yang inovasi orang yang teknologi ini paling kurang kita harus pakai biaya uang segala macam operasional. Bukan dia hanya datang kerja saja, tapi operasi tidak ada, percuma saja. Jadi harus saling mendukung satu sama lain. Yang berikut regulasi dan kebijakan. Nah, cara solusinya itu mendorong pemerintah yaitu dari LCM, yaitu IMTM untuk membantu untuk membuat regulasi yang berkembang. Jadi maksud begini, kebijakan yang mendukung selama ini kan LCM IMTM kan selalu bekerja sama dengan kita. Jadi paling kurang IMTM itu harus didukung. Nah, selama ini saya rasa dari LSM itu selalu dukung untuk kita, hanya dari pemerintah daerah, pemerintah setempat saja kurang yaitu kepala desa. Yang berikut meningkatkan partisipasi anggota. Jadi solusinya mengedukasi anggota tentang pentingnya partisipasi aktif dalam mengelola koperasi. Jadi antara satu sama lain itu harus saling memperingatkan bahwa bagaimana kita harus aktif. Jadi waktu perlu kita saling memperingatkan, mengingatkan. Yang berikut strategi kompetitif. Itu solusinya mengembangkan strategi yang dapat membuat koperasi lebih kompetitif di pasar. Jadi bagaimana kita membuat koperasi ini bisa dikenal orang lain. Jadi yang pertama ya kita harus menabung di situ. Setelah itu jangan lupa kita informasikan kepada masyarakat yang lain, masyarakat yang di desa lain itu disampaikan bahwa baik daripada kamu simpan di sana lebih baik simpan di koperasi UBSP karena dia tanpa ada jaminan kita pinjam juga gampang. Jadi itu yang beberapa
kegiatan ini, alasan kenapa koperasi kita ini maju mundur. Jadi sudah dijelaskan bahwa dengan solusinya ini. Jadi kalau bisa ke depan kita sebagai pengurus dan bersama anggota kita harus bekerja sama bagaimana caranya untuk meningkat ekonomi masyarakat ini dengan cara simpan pinjam di USP dan secara dengan jangan lupa dengan pertanian. Jadi baru-baru ini kita presentasi juga dengan hasil kegiatan kita dalam 1 tahun seperti pertanian apa yang sudah disukses. Ada yang masyarakat yang bilang, oh ada tanam sayur, ada tanam jagung, ada tanam ubi, tapi hasilnya berapa diperhitungkan. Nah saat presentasi juga tidak karang-karang. Itu yang baru-baru ini saya lihat ada karang-karang saja. Jadi usaha ke depan itu tidak boleh terjadi. Ini beberapa ada beberapa metode kegiatan. Kegiatan ini jadi saya hanya bahas secara garis besar. Yang pertama, kegiatan pertama itu pengisian data anggota koperasi. Jadi ini yang disebut flow start. Jadi itu pasti pengurus yang tahu. Jadi di pengurus itu kan ada bukunya, buku simpan pinjam kan ada. Jadi untuk pinjaman itu kan sudah tahu semua. Selama ini anggota dengan pengurus sudah saling memahami tentang aturan juga begitu. Yang pertama itu pengisian data anggota yang berikut sistem simpanan, bagaimana caranya. Jadi setelah itu pinjaman. Jadi pengurus sudah jelaskan itu semua. Yang berikut yang keempat itu sistem setoran. Setoran itu mau bagaimana caranya. Yang berikut dengan sistem laporan, membuat laporan terakhir. Ketika mau laporan itu terakhir itu nanti bagaimana. Jadi pengurus pasti sudah tahu. Jadi saya tidak usah membahas panjang lebar karena kita punya koperasi ini sistemnya kegiatan kita itu kegiatan flow start, yaitu yang terdiri dari ketua, bendahara dengan sekretaris. Itu saja. Jadi pertama dari ketua mempromosikan masyarakat. Setelah itu anggota masyarakat itu mau masuk dalam anggota. Nah, setelah masuk dalam anggota, di situ dia mengisi formulir data. Itu diambil dari sekretaris. Setelah itu dia bendahara langsung mengumpulkan formulir untuk diarsipkan. Setelah diarsipkan data anggota, dia mendapat pengarahan. Setelah arsip habis, jadi ada beberapa arahan dari bendahara atau sekretaris. Dia memberi arahan kepada anggota bahwa fungsinya buku ini supaya masyarakat anggota itu bisa mengerti tentang cara simpan pinjam buku apa yang kita uraikan dalam buku itu, sehingga masyarakat anggota itu tidak kaget begitu. Setelah itu sistem simpanan, proses sistem simpanan itu juga begitu. Setelah anggota setelah daftar habis, dia masuk mengisi formulir simpanan. Jadi dia mau simpanan berapa pertama. Setelah simpanan habis, mengisi formulir simpanan,
macam simpanan 100 ya dia buat habis, nanti bendahara mencatat simpanan yang telah dilakukan anggota pada buku besar. Jadi anggota sendiri tulis buku simpanan itu mau berapa, bukan kita pengurus yang tulis. Setelah itu nanti dari bendahara arsipkan atau sekretaris arsip. Setelah itu nanti dari anggota mendapatkan bukti simpanan, yaitu berupa buku. Buku itu ada dua. Buku simpanan anggota itu ada dua, untuk arsip di anggota dan untuk arsip di pengurus. Setelah itu setelah itu masuk dalam kegiatan close pinjaman, yaitu antara ketua dengan bendahara. Itu menyampaikan kepada bendahara. Jadi anggota itu bukan langsung pergi di bendahara untuk simpan, tapi dia pergi ke ketua konsultasi, bahwa ini saya pinjam sekian. Terus bendahara sampaikan, ketua harus sampaikan ini keluh kesah dari anggota itu ke bendahara, supaya bendahara itu bisa siapkan uang itu. Setelah itu uang itu, setelah memberikan uang itu kepada anggota, jangan lupa pembukuan. Jangan sampai anggota simpan pinjam 5 juta, bendahara tulis di situ, kurang dari situ, akhirnya tekor. Setelah itu nanti ke depan sudah pinjam habis, berarti harus ada penyetoran. Nah, penyetoran itu paling kurang masyarakat, anggota dengan pengurus. Kalau apabila kalau anggota tersendat segala macam, harus kasih pengertian bahwa ini bukan uang kamu atau uang kamu sendiri, tidak. Ini uang untuk orang semua, para anggota semua. Jadi tolong dikembalikan. Apalagi kan koperasi ini belum ada izin begitu. Jadi bisa bahaya juga. Jadi misalkan kita secepatnya bergabung dengan lembaga hukum supaya koperasi ini bisa berjalan dengan baik ke depan. Jadi hanya itu saja saya sampaikan kepada kita semua untuk kegiatan ini hari. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dan anggota yang telah hadir.